ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah ini, di salah satu rumah Allah ini, tempat yang paling dicintai Allah, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat. Kemudian kaum muslimin, kita memperbanyak syukur kepada Allah agar Allah selalu menambah nikmatnya kepada kita. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur padaku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian tidak mau bersyukur, kalian kufur, maka tunggulah azab yang sangat pedih. Kemudian kaum muslimin, marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keturunan Nabi, kepada para istri-istri Nabi, kepada para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sampai yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Kemudian kaum muslimin, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, segala ibadah kita hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, yaitu mempersembahkan ibadah kita hanya kepada Allah saja. Tauhid akan mudah kita mengerti, akan mudah kita pahami dengan mempelajari 4 kaidah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya, yaitu kaidah yang pertama, hendaknya kita semuanya mengerti bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengakui Allah Ta'ala sebagai pencipta dan pengatur segala urusan. Sedangkan pengakuan mereka ini tidaklah membuat mereka tergolong menjadi orang Islam, sebagaimana dalilnya dalam firman Allah, qul may yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayakuluna Allahu faqul afala tattaqun. Yang artinya, katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati, serta mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan, maka pasti mereka akan menjawab Allah.
maka katakanlah, lantas mengapa kalian tidak mau bertakwa? Ini dalam surah Yunus ayat 31. Kemudian kaum muslimin, kaidah yang kedua, orang-orang musyrik tersebut mengatakan, kami tidaklah berdoa kepada mereka. Mereka itu yaitu sesembahan selain Allah, dan bertawajjuh. Tawajjuh itu yaitu menggantungkan harapan kepada mereka, melainkan hanya dalam rangka mencari kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan syafaat. Dalil ini menunjukkan bahwa mereka bertujuan mencari kedekatan diri, yaitu dalam firman Allah dalam surah Az-Zumar, kata Allah, ala lillahid dinul khalis wallazina attakhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna illa Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Kata Allah, dan orang-orang yang mengangkat selainnya sebagai penolong, sebagai sesembahan, beralasan kami tidaklah beribadah kepada mereka kecuali karena bermaksud agar mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan keputusan di antara mereka terhadap perkara yang mereka perselisihkan itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang gemar berdusta dan suka berbuat kekafiran. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa mereka juga mengharapkan syafaat dengan kesyirikan yang mereka perbuat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yang artinya, dan mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang sama sekali tidak mendatangkan bahaya untuk mereka dan tidak pula menguasai manfaat bagi mereka. Orang-orang itu beralasan mereka adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Ini dalam surah Yunus ayat 18. Kaum muslimin, syafaat ada dua macam, yaitu syafaat yang ditolak dan syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang ditolak adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah dalam urusan yang hanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang hal ini adalah firman Allah, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum tiba suatu hari yang pada saat itu tidak ada lagi jual beli, persahabatan dan syafaat. Sedangkan orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang zalim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 254. Kemudian kaum muslimin, syafaat yang ditetapkan adalah syafaat yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara, minta langsung kepada Allah. Orang yang diperkenankan memberikan syafaat berarti mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat tersebut. Adapun orang yang akan diberi syafaat adalah orang yang ucapan dan perbuatannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu akan terjadi setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah, man zallazi yashfa'u indahu illa biizni, yang artinya, lalu siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya.
Ini surah Al-Baqarah ayat kursi 255. Kemudian kaum muslimin, kaidah yang ketiga, Nabi SAW muncul di tengah-tengah masyarakat yang memiliki peribadatan yang beraneka ragam, banyak macamnya. Di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat, ada pula yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang soleh. Ada juga di antara mereka yang beribadah kepada pohon dan batu, dan ada pula di antara mereka yang beribadah kepada matahari dan bulan. Mereka semua sama-sama diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa sedikit pun Rasul membeda-bedakan mereka. Semuanya sama. Dalil tentang hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah fa in intahau fa innallaha bima ya'maluna basir." Yang artinya, dan perangilah mereka semuanya hingga tidak ada lagi fitnah, yaitu fitnah di sini kesyirikan, dan agama atau amal semuanya hanya diperuntukkan kepada Allah saja. Ini dalam surah Al-Anfal ayat 39. Kemudian kaum muslimin, dalil yang menunjukkan adanya peribadatan kepada matahari, kepada bulan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Yang artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Maka janganlah kamu sujud kepada matahari ataupun bulan, akan tetapi sujudlah kamu kepada Allah yang menciptakan itu semua, jika kamu benar-benar beribadah hanya kepadanya. Ini surah Fussilat ayat 37. Kaum muslimin, dalil yang menunjukkan adanya peribadatan kepada para malaikat adalah firman Allah, "Wala ya'murukum an tattakhizul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da iz antum muslimun." Yang artinya, dan Allah tidak menyuruh kamu untuk mengangkat para malaikat dan nabi-nabi sebagai sesembahan. Ini dalam surah Ali Imran ayat 80. Kemudian kaum muslimin, dalil yang menunjukkan adanya peribadatan kepada para nabi adalah firman Allah, wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta a'lamul ghuyub. Yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, apakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sosok sesembahan selain Allah?" Maka Isa berkata, "Maha suci Engkau ya Allah, tidak pantas bagiku untuk berucap sesuatu yang bukan menjadi hakku. Apabila aku mengucapkannya, tentunya Engkau pasti mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku sama sekali tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib." Ini dalam surah Al-Ma'idah ayat 116. Kemudian kaum muslimin, dalil yang menunjukkan adanya peribadahan kepada orang-orang soleh adalah firman Allah, "Ulaika allazina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah inna azaba rabbika kana mahzura." Yang artinya, sosok-sosok yang mereka seru justru mencari wasilah kepada Rabb mereka. Siapakah di antara mereka yang lebih dekat? Dan mereka juga sangat mengharapkan curahan rahmatnya dan merasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah Al-Isra ayat 57. Kemudian kaum muslimin, dalil yang menunjukkan adanya peribadahan kepada pohon dan batu adalah firman Allah, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manatas salisatal ukhra." Yang artinya,
Kabarkanlah kepadaku tentang Latta, Uzza, dan juga Manat, yaitu sesembahan lain yang ketiga. Ini dalam surah An-Najm ayat 19 sampai 20. Demikian juga ditunjukkan oleh hadis Abu Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, ketika kami berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain, ketika itu kami masih dalam keadaan baru keluar dari agama kekafiran. Dulu mereka musyrik, menyembah berhala. Orang-orang musyrik ketika itu memiliki sebatang pohon yang mereka jadikan sebagai tempat iktikaf, tempat mereka berdiam diri, dan tempat khusus untuk menggantungkan senjata-senjata mereka untuk berperang. Pohon itu disebut Zatu Anwat. Ketika itu kami melewati pohon tersebut, lalu kami berkata, wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami sebatang Zatu Anwat seperti Zatu Anwat yang mereka miliki. Ini hadis riwayat Tirmizi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yaitu kaidah yang keempat, orang-orang musyrik pada masa kita justru lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang musyrik zaman dahulu. Sebab orang-orang terdahulu hanya berbuat syirik dikala lapang, dan beribadah dia berdoa dengan ikhlas dikala dia sempit. Adapun orang-orang musyrik di masa kita melakukan kesyirikan secara terus-menerus, berkelanjutan, baik ketika lapang ataupun ketika dia sempit. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apabila mereka sudah naik di atas kapal dan diterpa ombak yang hebat, maka mereka pun menyeru, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas, mempersembahkan amalnya. Namun setelah Allah selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka kembali berbuat kesyirikan. Ini di dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Begitu banyak kita lihat kaum muslimin zaman sekarang, ketika lapang maupun sempit, mereka mendatangi kuburan-kuburan orang soleh, mereka mendatangi kuburan syekh mereka, mereka mendatangi kuburan guru-guru mereka yang mereka anggap soleh, dan mereka di sana meminta dagangan dan usahanya dilariskan, mereka meminta jabatannya naik di sana, mereka meminta jodohnya dilancarkan, dan mereka meminta hajat-hajat yang lainnya. Begitu juga masih banyak kaum muslimin yang mendatangi dukun-dukun untuk memenuhi hajatnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik yang dapat menghancurkan segala amalan kita dan dapat menghancurkan keimanan kita. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wadkhilna al jannata ma'al iman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة